Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 20030200051 Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mengenai tata cara pengurusan dan pemakaman jenazah pada saat pandemi COVID-19. Baik, saya akan membahas yang pertama ada pengertian COVID-19, yang kedua tata cara pengurusan jenazah COVID-19, dan yang terakhir ada tata cara pemakaman jenazah COVID-19. Baik, materi yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 coronavirus disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dengan menyebar ke sejumlah negara termasuk di Indonesia. Hanya dalam beberapa bulan, agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Penyebab COVID-19. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut: tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu tersebut. Lalu kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Lalu ada faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau yang disebut APD. Lalu ada gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19 itu sendiri. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang tersebut terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 30 C, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Lalu materi yang kedua ada tata cara pengurusan jenazah COVID-19. Yang pertama, penyelenggaraan memandikan jenazah. Bahwasanya memandikan jenazah yang terinfeksi COVID-19, pakaiannya tidak dibuka apabila jenazah dimungkinkan untuk dimandikan.
Menggunakan daun bidara ketika daun bidara ketika dicampurkan dengan air dan lalu diaduk dengan tangan. Lalu apabila busa sudah terlihat, maka digunakan untuk membersihkan kepala jenazah dan digunakan untuk seluruh anggota tubuh. Selain hal itu, mengganjilkan basuhan pada jenazah sebanyak 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Selain itu, menekankan perut jenazah ketika memandikannya secara lembut agar kotoran keluar dari perutnya. Membersihkan kotoran tersebut dengan menggunakan air pada bagian dubur, mendahulukan bagian yang kanan. Dalam hal ini ialah apabila ingin memandikan bagian tubuh seperti tangan, yakni bagian tangan tangan kanan yang harus didahulukan dari tangan yang kiri. Apabila jenazah yang terinfeksi COVID-19 tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka dapat digantikan dengan pelaksanaan tayamum, yakni dengan mengusap bagian wajah dan kedua tangan jenazah sampai pergelangan tangan dengan menggunakan debu. Yang kedua, penyelenggaraan mengkafani jenazah. Jenazah yang terinfeksi COVID-19 dibungkus oleh kantong jenazah yang tidak tembus air yang akan memberikan rasa aman kepada para petugas untuk meminimalisir penyebaran virus. Dan apabila sudah dikafani dan dibungkus menggunakan kantong jenazah, maka jenazah yang terinfeksi COVID-19 segera dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air maupun udara. Ketika akan dimasukkan ke dalam peti jenazah, hendaknya jenazah tersebut dimiringkan ke arah kanan sehingga nantinya akan mengarah ke arah kiblat ketika sudah dikuburkan. Lalu yang ketiga, penyelenggaraan mensalatkan jenazah. Pelaksanaan salat terhadap jenazah yang terinfeksi COVID-19 dilakukan di tempat yang aman dari penularan virus serta wajib menjaga diri dari penyebaran virus, yakni dengan berdiri bagi yang mampu merupakan bagian dari rukun salat jenazah. Maka dari itu, menurut mayoritas jamhur ulama sepakat bahwa pelaksanaan salat jenazah terdapat 4 takbir. Pelaksanaan salat jenazah diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang dilakukan pada saat setelah takbir pertama salat jenazah. Pelaksanaan salat jenazah pada takbir kedua cukup memberikan bacaan salawat kepada Rasulullah SAW, yakni kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Setelah itu, pelaksanaan salat jenazah dilanjutkan dengan pembacaan doa untuk jenazah pada takbir ketiga dan ditutup dengan salam pada saat takbir keempat. Lalu materi yang terakhir ada tata cara pemakaman jenazah COVID-19. Yang pertama, lokasi penguburan harus berjarak 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari dan berjarak 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Yang kedua, jenazah bersama petinya dimasukkan ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Yang ketiga, setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah. Yang keempat, yang terakhir ini, semua petugas kesehatan yang telah mengurus proses pemulasaran hingga jenazah masuk peti dan pihak keluarga yang menyaksikan prosesi tersebut diwajibkan menjalani proses sterilisasi dengan disemprot cairan disinfektan ke bagian pakaian yang dikenakan serta selalu mencuci tangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.